Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muda semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, hari ini kembali kita di Universitas Halim Sanusi, Persatuan Umat Islam yang ada di Kota Bandung. Kebetulan kita ada di coffee shop ya saat ini, yang juga ada di kampus ini. Kita mau berbincang-bincang sedikit tentang Fakultas Fisika ya, yang hari ini prodi fisika ini pertama kali sebagai prodi yang diakreditasi. Dan saat ini saya bersama mahasiswa yang sudah berada di tingkat 3 ya, karena sudah di semester 5 ya, yaitu ada Teteh Wildi dan Teteh Mary. Baik, kita coba berbincang-bincang dengan mereka tentang seperti apa sih nikmatnya kuliah fisika ya di UHS Bandung gitu ya. Teh Wildi, ilmu fisika itu sebenarnya ilmu apa ya? Ilmu fisika itu ilmu yang mempelajari tentang energi dan perubahannya. Dengan kebersamaannya di sana ada mempelajari tentang gerak, gaya, dan lain sebagainya. Jadi dia tentang energi dan perubahan energi ya. Tapi kalau di UHS sendiri kan fisika macam-macam banyaknya. Yeah. Kita lebih cenderung ke fisika apa ya? Fisika partikel. Fisika partikel ya. Yeah. Fisika partikel itu tentang apa? Fisika yang menjelaskan tentang massa gitu. Jadi unsur terkecil dari sebuah benda misalnya ya. Nah, nanti kita akan dipelajari di fisika partikel itu. Dan kenapa Teteh mengambil jurusan itu, karena senang ya? Iya, senang. Iya. Okay. Kalau dalam pelajaran hari ini itu apa saja bentuk-bentuk eksperimen yang sudah dilakukan? Tentu eksperimen tingkat dasar sudah selesai ya. Iya. Mungkin bisa cerita di laboratorium apa yang sudah dijalani sejauh ini? Oke. Di universitas ini ada satu ruangan laboratorium fisika dasar. Di sana kita eksperimen atau praktikum ya Pak ya. Praktikumnya itu tentang besaran dan satuan, pengukuran khususnya. Dasarnya yaitu, sangat dasar ya. Kemudian ada juga kita telah melaksanakan praktikum fisika komputasi ya, menggunakan Microsoft Excel Visual Basic Pak. Iya, di sana bisa juga dengan Python sebenarnya. Iya, bisa juga dengan Python. Nah, di sana nanti kita bisa melihat visualnya gelombang gitu Pak. Oke. Ngomong-ngomong tentang fisika, kan kalau nggak salah Bapak fisika itu seorang Muslim ya sebenarnya. Iya. Siapa Bapak fisika sebenarnya dalam Islam itu? Bapak fisika dalam Islam itu ada Ibnu Haytham ya. Ya, Ibnu Haytham tuh kalau salah sangat terkenal ya dengan eksperimen penyelidikan. Ibnu Haytham itu merupakan ilmuwan yang saintis juga ya. Iya, saintis yang dia bisa memasukkan cahaya ke dalam air. Dan kemudian kalau nggak salah dia menemukan ini ya, kamera gini ya. Iya. Nah, kata kamera itu kan dari al-qamra ya, al-qamar gitu ya. Baik, dalam pelajaran di Halim Sanusi ini kan kampus Islamisasi ya. Iya. Di mana bagian daripada Islamisasi itu ada dewesternisasi, kemudian integrasi ya, sampai kemudian memberikan nilai Islam itu sendiri. Apa yang menarik dari kampus kita ini? Apakah dosen-dosennya semuanya berlatar belakang fisika, atau kemudian dari kampus mana para pengajar di UHS ini? Oke. Dari dosennya dulu ya Pak. Yeah. Dari dosen di Fakultas Fisika ini, alhamdulillah dosen-dosennya kita latar pendidikannya itu fisika semua ya. Lulusannya itu di universitas-universitas yang terkenal, mungkin kita semua tahu. Siapa aja pengajarnya? Pengajarnya ada Ibu Eli Rismawati. Beliau magister fisika ya? Iya, beliau magister fisika lulusan ITB. Kemudian ada Ibu Asti. Nah, beliau magister juga di UIN. Kemudian ada Bu Syifa, beliau magister di UPI. Dan kemudian ada Bu Ica juga. Bu Ica itu beliau di ITB juga. Dan yang terakhir itu kita Bapak Rektor kita ya. Oh, Rektor kita fisika rektor juga ya? Ahli fisika juga. Beliau Profesor Suparno. Profesor Engineering Suparno Satira di IAI. Beliau ngambil dari Prancis ya? Iya, betul. Beliau ngajar Teteh juga di sini? Iya, luar biasa banget. Beliau juga mengajar kita. Kira-kira gimana bentuk Islamisasi yang telah dilakukan oleh Profesor Suparno
apa hal-hal atau hikmah-hikmah apa yang sudah didapatkan sejak dari beliau? Nah, Masya Allah sekali ya, beliau ketika mengajar fisika itu beliau mengislamisasikan semuanya. Contohnya konsep pasangan dalam Islam itu kan ada ya konsep pasangan. Nah, beliau itu menjelaskan bahwasanya semua yang ada di dunia ini, khususnya kita bisa membuktikan dalam fisika gitu. Berpasangan-pasangan. Ada panas, ada dingin. Betul, mungkin, ya. betul. Kemudian beliau juga mengajarkan bahwa rumus fisika itu tidak hanya sekedar rumus, tapi juga bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari ternyata Pak. Misalnya ada medan gravitasi. Nah, semua medan-medan itu ternyata berhubungan dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita, Pak. Nah, gitu. Oke, jadi ternyata Profesor Suparno sekaligus menyampaikan teori-teori dasar fisika. Ternyata teori-teori dasar itu terkait betul ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Betul ya? sekali, Bapak. Jadi saya kira dari sini sebenarnya bagi kita yang mencintai Al-Quran, sahabat, sebenarnya tidak ada alasan bagi kita tidak mencintai ilmu alam seperti fisika, kimia, matematika, dan biologi ya. Justru ketika kita belajar Al-Quran, memahaminya, mentadaburinya, justru kita kemudian malah mencintai ilmu-ilmu sosial, ya, baik ilmu-ilmu seperti antropologi, sosiologi, edukasi, politik, ekonomi, budaya, sastra, humaniora lainnya. Dan kemudian kita malah tertarik tertarik mempelajari ilmu-ilmu alam lebih jauh. Dan saya jadi teringat bagaimana dulu para ulama itu tidak pernah mendikotomikan antara agama dengan sains, karena mereka juga menulis karya-karya di bidang agama, tapi juga mereka menulis karya-karya di bidang sains. Ya. Jadi saintis dalam cara pandang kita akhirnya menjadi satu ilmu kehidupan, tapi dengan berbasiskan agama Islam ini akhirnya kita jadi tahu bagaimana hidup dengan benar dan mengembangkan teknologi untuk tujuan yang benar ya. Mungkin begitu kira-kira sahabat. Baik sahabat muda semuanya, bagi yang tertarik untuk melanjutkan studi S1-nya, silahkan berkunjung ke Universitas Halim Sanusi. Di antara kampusnya saat ini ada di Gedung Perpustakaan Aib Rosidi ya, dan beberapa gedung lainnya. Mudah-mudahan kita dapat saling berdiskusi, melahirkan sarjana-sarjana muslim yang anti dikotomi antara agama dengan sains. Terima kasih teteh semuanya atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan saya doakan cepat lulus, segera ambil S2, dan mudah-mudahan kalau berkenan bisa mengajar lebih lanjut di Universitas Halim Sanusi ini ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.